Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Sukoharjo, mohon izin Pak, ini saya Danang Eko Pranowo, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Kendal. Di sini saya ingin minta waktunya kepada Bapak untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan Pak. Apakah Pak Teguh hari ini Pak Teguh saya dipanggil? Alhamdulillah sehat Mas. Terima kasih Pak Teguh. Yang pertama Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama ini Pak? Ya, terima kasih Mas Danang. Mas Danang, terima kasih. Memang yang menjadi permasalahan utama sekarang itu adalah masalah etika. Ada beberapa perbedaan pandangan antara Bapak Ibu guru. Pengetahuan kita selama ini tentang etika karena adanya pergeseran. Setelah adanya COVID memang kelihatan sekali ada perbedaan mengenai masalah etika. Jadi identifikasi khusus itu untuk kasus-kasus di sini memang harus ada pengamatan dari anak. Penting sekali saya menekankan ke Bapak Ibu guru jangan terjebak di masalah administrasi. Tapi siswa itu adalah merupakan klien utama dari Bapak Ibu guru. Jadi perlu sekali untuk betul-betul diamati perubahan-perubahan sedikit yang ada di siswa, baik secara pribadi, secara kelompok maupun secara klasikal. Itu identifikasi yang kami lakukan. Baik Pak, lanjut Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oke, terima kasih Mas. Ini kasuistik sekali. Karena apa? Ada perbedaan pandangan antara siswa dengan guru. Barangkali siswa menyatakan bahwa itu suatu etika yang memang menurut dalam tanda petik pandangan dia benar. Dan barangkali menurut Bapak Ibu guru juga belum tentu benar. Tapi Bapak Ibu guru memandang dari nilai sesuatu peristiwa itu sebagai suatu kebajikan, belum tentu anak itu memandangnya seperti itu. Maka perlu komunikasi yang intinya bahwasanya memang ada rentang yang cukup jauh masalah etika di antara Bapak Ibu guru dengan anak-anak. Misalkan etika mengenai bagaimana kita berkomunikasi sopan santun kepada orang yang lebih tua. Itu pandangan anak dan pandangan guru kadang-kala jauh. Maka ini sebetulnya paling penting adalah sebelum diambil keputusan harus ada komunikasi, harus ada penjelasan ke siswa bagaimana memandang suatu kasus. Misalkan yang contoh masalahnya kasus yang sedang viral yang ada di masyarakat, itu kan ada dua sisi. Anak memandangnya sebagai suatu sisi informasi yang barangkali bagi dia itu up to date. Bagi mereka itu mungkin gaul ya kan. Tapi bagi Bapak Ibu guru mungkin itu menjadi sesuatu yang mungkin memalukan, mungkin tidak etis, tidak baik. Makanya memang ada komunikasi. Komunikasi itu penting untuk Bapak dan Ibu guru. Bapak Ibu guru harus merendahkan levelnya, dan anak-anak harus diupayakan untuk menaikkan levelnya sehingga jaraknya menjadi lebih dekat. Atau masalah di mana kita harus mengambil suatu keputusan yang sama-sama diterima. Terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Terima kasih. Langkah yang pertama kami lakukan adalah parenting pada orang tua. Parenting pada orang tua berkaitan dengan terutama teknologi masa kini. Teknologi masa kini itu orang tua banyak yang yang agak gagap
Jadi barangkali dari pihak sekolah tidak harus tidak harus tahu apa itu tahu cara mengoperasikan, tapi tahu cara penggunaannya dan bijak dalam melaksanakan atau menggunakan, pertama masalah HP. Yang kedua yaitu perlu dalam pembelajaran itu disampaikan masalah etika. Apalagi selama ini kita mulai pada program Merdeka Belajar, di mana yang berpusat pada profil pelajar Pancasila itu menjadi tujuan utama. Jadi di situ memang ada beberapa karakter yang intinya itu kan sebetulnya sama dengan yang dulu, yaitu karakter bangsa Indonesia yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian mampu bergotong royong, mandiri, kreatif, inovatif. Itu sebetulnya kan juga harus disampaikan ke anak-anak. Yang ketiga yaitu selalu menjaga kondisi pembelajaran. Jadi tidak ada kesempatan untuk anak itu punya banyak waktu luang yang kadang kala itu digunakan disalahgunakan hal-hal yang bagi mereka mungkin tidak negatif, tapi bagi Bapak Ibu guru mungkin itu negatif dan perbuatan sia-sia. Kembali lagi ke pertanyaan nomor 2 yaitu ada pandangan sama-sama benar dan sama-sama bijak. Maka itu langkah-langkah yang kami lakukan. Baik Pak Guru, terima kasih. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu, Pak? Oke. Yang pertama itu masalah pergaulan anak-anak. Anak-anak kita memang harus tahu. Bapak Ibu guru memang tahu perubahan zaman itu memang sangat cepat, tapi kadang-kala tidak menyadari kalau secepat itu. Jadi kita sudah berusaha untuk jalan cepat, tapi ternyata anak-anak dengan teknologinya sudah lari cepat. Untuk itu memang yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan saat itu, kita juga harus mengerti anak-anak. Yang kedua, Bapak Ibu guru harus belajar. Yang ketiga, memang kita harus mempertemukan anak-anak dan guru dalam satu program di sekolah yang saya rasa penting supaya anak-anak kembali ke fokusnya lagi untuk belajar. Teknologi sekarang atau pergaulan sekarang itu hanya sebagai bagian yang merupakan romantika anak-anak. Jadi tidak menghabiskan waktu anak-anak, tapi hanya romantika aja, menambah dunia mereka menjadi lebih berwarna, lebih bersinar. Dan untuk itu memang Bapak Ibu guru harus punya kesempatan, terutama sekolah harus punya kesempatan untuk memberi warna pada kehidupan mereka di masa depan. Baik Pak. Terima kasih Pak Teguh. Kemudian pertanyaan kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu Pak. Tantangan utama yaitu kita psikologi anak-anak. Psikologi anak-anak barangkali guru BK itu memang ada psikologi, tapi psikologi sekarang itu berbeda dengan psikologi mereka 15 tahun 20 tahun yang lalu. Jadi kadang-kala itu menjadi suatu tantangan yang kita juga agak kesulitan memahami karakter, cara berpikir, kemudian kondisi mereka yang sekarang itu menjadi sangat rentan. Karena apa? Di samping itu juga masalah jurang antara si kaya dan si miskin sekarang kelihatan sekali. Itu juga mempengaruhi anak, terutama berkaitan dengan sepatu, kemudian status, kemudian HP, kemudian alat-alat yang lain yang menunjang pola hidup sekarang itu juga berpengaruh. Kita kesulitan untuk memahami karakter mereka. Jadi itu juga poin pokoknya pada psikologi anak-anak. Sebetulnya ini memang tugas dari pemerintah yang selama ini tidak pernah disentuh, bagaimana pendidikan psikologi untuk guru untuk menangani anak-anak model sekarang ini. Baik Pak. Selanjutnya Pak, ini
ada 2 pertanyaan sekaligus. Yang pertama, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah? Dan yang kedua, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Kemudian bentuk atau prosedurnya kira-kira yang Bapak jalankan yang seperti apa, Pak? Cukup panjang ini Mas pertanyaannya. Iya, Pak. Jadwal memang ada di setiap hari Senin pada Iya. saat upacara, sehabis upacara ataupun mungkin pada saat pembinaan upacara, Iya. kita selalu menekankan masalah perilaku, etika dan budaya. Iya. Kemudian di hari Jumat, Iya. Jumat itu kadang-kala ada Jumat bersih, Bersih, Jumat sehat, Jumat takwa. Iya. Kemudian di hari Sabtu Iya. juga kadang-kala ada. Iya. Dan di setiap beberapa bulan sekali ada 1 minggu itu berkaitan untuk menggali kemampuan potensi anak. Jadi di minggu ini juga pas ini di hari Rabu sampai Rabu depan itu anak-anak memang disuruh untuk ya sekedar menampilkan latihan apa yang mereka miliki, termasuk bagaimana mereka itu misalkan ganti contoh atau beberapa anak itu bisa kegiatan kearifan lokal. Jadi mereka direncanakan untuk mengiringi musiknya, propertinya, untuk segala macam dananya, dan suatu saat ditampilkan di satu hari bersama dengan kelas-kelas yang lain, terutama kelas 7 ada dengan project B5 itu kan. Artinya akan ada kearifan lokal yang merupakan bagian dari project B5. Kemudian untuk penyelesaian memang tidak bisa langsung di tempat. Ada prosedurnya. Saran anak yang pertama itu untuk komunikasi berarti wali kelas dulu. Ya, setelah wali kelas berarti guru, BK. BK kemudian mungkin setelah itu orang tua 1 atau 2, 3 kali. Setelah itu terlaksanakan dan tidak ada perubahan berarti baru sampai ke kepala sekolah. Kepala sekolah itu berarti merupakan finalnya. Tapi kami tidak akan menjustis untuk anak yang tidak bisa dibina langsung dikeluarkan, itu tidak. Tapi diberi kesempatan lagi, kecuali yaitu masalah etika yang memang sangat parah. 2 masalah kriminal. Ketika itu mungkin justisnya langsung setelah langkah-langkah itu dilaksanakan, berarti langsung kita ambil keputusan. Karena kalau sudah ke kepala sekolah ada 2. 1, masalah itu memang harus diselesaikan, diselesaikan dengan merugikan anak, atau anak kembali lagi dibina dari awal. Jadi itu. Jadi kalau tidak ada penyelesaian dari awal, tapi kalau dibina dari awal itu juga diberi jangka waktu serta langkah-langkah. Tetapi kalau sudah final memang itu anak harus tidak ada di lingkungan sekolah, maka di situ fungsi dari kepala sekolah untuk pengambil keputusan. Jangan minta lagi, kalau minta lagi nanti kasihan bapak ibu yang sudah mulai dari awal. Baik Pak Teguh, ini untuk yang pertanyaan terakhir, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Mahkamah? Terima kasih. Faktor utama sebenarnya dari kepala sekolah. Pak mengambil kebijaksanaan. Dan ini juga penting. Kalau kepala sekolah tidak punya program, tidak punya pendekatan ke guru, dan tidak ada komunikasi dengan anak, tidak ada jadwal-jadwal, tidak ada program, tentu ini bisa jalan. Karena bapak ibu guru kan fungsi pokoknya kan di pembelajaran. Kemudian yang membantu memang bapak ibu guru. Memang di samping itu juga kami kadang-kadang memanggil dari pihak luar, dari BNN, dari Puskesmas. Kalau ada itu memang sebetulnya kalau ada ini memang tenaga hasil yang berkaitan dengan Bisrupiana. Di sini kesulitan karena tidak ada kampus. Kampus pun tidak ada jurusan itu. Pernah ada memang dari
ketika Studio Pranoto ini yang Semarang gitu. di Semarang itu memang bagus. Iya, iya. Program itu jalan dan bagi anak-anak juga menyenangkan, kan? Karena mereka punya ilmunya, punya caranya, punya prosedurnya, Iya. nah itu sehingga bisa jalan. Iya. Itu mas. Ya. Baik, terima kasih Pak Teguh selaku Kepala Sekolah SMP 2 Sukorejo dari wawancara yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, menambah semangat, dan semoga nanti ke depan Bapak dalam menjalankan tugas-tugas senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan. Demikian Pak dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk itu kami mewakili dari dan juga tugas yang kita kerjakan. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.